Tapi sebelum videonya mulai, kalau kalian punya pertanyaan seperti apa sih itu Indodex, gimana sih cara beli Bitcoin, gimana sih cara jual Bitcoin, gimana sih cara deposit di Indodex, gimana sih cara penarikan dan lain-lain, videonya itu ada di bawah ini ya. Cari video gua yang judulnya tutorial Indodex bagi pemula. Jadi sebelum mengikuti video kali ini, silakan tonton video Tubi Indonesia sebelumnya agar bisa mengikuti video materi kali ini. Nah, untuk videonya, itu linknya ada di deskripsi di bawah. Mari kita lanjut. Jadi materi pembahasan dalam video kali ini itu akan mencakup 4 hal ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme trading, di mana pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme atau sistem trading di platform Indodex. Yang kedua, kita akan membahas tentang cara menghitung keuntungan trading. Pada bagian ini, kita akan mempelajari cara menghitung keuntungan trading di platform Indodex. Dan yang ketiga, gua akan memberikan kalian informasi mengenai pembelajaran wajib. Pada bagian ini, kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang wajib dipelajari jika ingin trading di Indodex. Yang keempat adalah disclaimer dan kesimpulan. Pada bagian ini, kita akan mendengarkan beberapa disclaimer dan kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini. Jadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana sih mekanisme trading di platform Indodex? Bro, gimana sih bro caranya trading di Indodex? Secara sederhana, atau inti dari aktivitas trading, perdagangan, adalah beli aset pada saat harga murah dan jual aset pada saat harga mahal. Nah, selisih antara harga beli dan harga jual adalah keuntungan atau capital gain. Let's say, lo beli sebuah gelas seharga 10.000, terus lo jual seharga 15.000. Nah, selisih keuntungan 5.000 itu merupakan keuntungan yang lo terima. That's what call capital gain. Saya akan berikan beberapa contoh sederhana agar kalian tidak bingung. Pertama, kita mulai pada tahap analisa pasar. Jadi pada tahap ini, Anda melakukan aktivitas analisa pergerakan harga Bitcoin. Ceritanya nih, kalian ngelihat pasar nih, ngelihat pergerakan market di platform trading. Terus kalian ngelihat gitu pergerakannya, kalian memperhatikan, menganalisa, melihat pola candlestick-nya, melihat pergerakan chart-nya dan sebagainya, langsung kalian mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih pergerakan pasar pada saat ini. Nah, pada tahap berikutnya, Anda membeli Bitcoin saat harga Bitcoin berada pada area harga. Nah, ini contoh ya, langsung aja saya berikan contoh supaya kalian tidak bingung. Ceritanya nih, kita jangan dulu lihat yang bagian sini ya. Kita lihat dulu yang bagian sebelah sini. Nah, cerita kalian tuh lagi beli Bitcoin gitu, pada saat harganya di 132.600.000. Nah, pada level ini misalkan kalian melakukan pembelian Bitcoin seperti itu. Lalu kalian berencana menjual Bitcoin saat harga Bitcoin berada pada area harga 134.300.000. Ini ceritanya aja ya. Jadi tadi kan kalian beli di sini nih. Terus kalian lihat pergerakan market. Nah, terus kalian tuh berencana mau jual di area sini ya, yaitu area 134.300.000. Artinya gini. Tadinya kalian beli Bitcoin itu saat harganya 132.600.000. Terus kalian berencana jual atau kalian akan menjual saat 134.300.000. Nah, jadi kan ada selisih tuh antara harga beli yang lebih murah dengan harga jual yang lebih mahal. Nah, selisih itulah yang disebut dengan keuntungan. Oh ya, sedikit penjelasan. Kalian jangan kaget ngelihat angka 132 juta dan 134. Karena kalian tetap bisa membeli Bitcoin bahkan hanya dengan harga 100.000. Makanya nonton video ini sampai habis, baru kalian komentar gitu. Jangan kalian langsung bilang, oh Bitcoin mahal berarti kita nggak bisa trading. Nggak, dengan uang 100.000, 200.000 pun kalian bisa trading. Gua akan memberikan sebuah analogi ya. Ini Indodex nih gua umpamakan sebuah toko elektronik. Oke, gua akan berikan sebuah analogi supaya kalian nggak bingung. Ceritanya Indodex itu adalah toko elektronik. Dan cryptocurrency itu adalah salah satu jenis barang. Sama seperti kalau barang berarti kan ada makanan, ya nggak? Ada makanan, terus ada apa lagi? Ada baju, ada pakaian. Nah, jadi Indodex itu adalah toko elektronik. Ya, dia itu adalah toko cryptocurrency, seperti itu. Nah, Bitcoin itu adalah ibaratnya handphone. Dia hanyalah salah satu jenis dari barang elektronik. Paham nggak? Ya berarti masih ada barang-barang lain dong selain handphone. Ya misalkan ada Ethereum. Ethereum itu bisa kita ibaratkan misalkan dia radio. Seperti itu. Jadi kayak basically Bitcoin itu hanya salah satu produk dari cryptocurrency gitu. Dia hanyalah salah satu contoh barang gitu ya. Dan yang paling sering dipergunakan itu kebetulan adalah Bitcoin. Di marketplace Indodex, kalian memiliki kepemilikan aset secara nyata.
Artinya jika kalian membeli Bitcoin, maka kalian benar-benar membeli dan memilikinya. Jadi ini bukan sekedar nebak harganya akan naik atau turun dan dapat profit, bukan. Di sini benar-benar ada kepemilikan yang sifat nyata. Kalian beli Bitcoin nih di Indodex. Let's say kalian beli Bitcoin gitu. Kalian beli misalkan 0,2 Bitcoin gitu ya. Nah, itu Bitcoin itu kalau kalian jual di marketplace lain itu bisa. Karena kalau kita balik ke analogi tadi, misalkan kalian beli handphone nih di toko A. Kalian mau jual di toko B ya bisa, kalian mau jual di toko C ya bisa. Nah, Bitcoin itu seperti itu. Kalian beli Bitcoin di Indodex, kalian mau jual di marketplace lain seperti Binance, Bitnex, dan lain-lain, itu bisa. Nah, jadi kalian semoga udah mendapat gambaran nih tentang Bitcoin itu sebenarnya apa sih gitu ya. Sekarang kita mari membahas rumus cara menghitung keuntungan trading Bitcoin. Nah, sekarang saya akan ajarkan kalian gimana sih caranya untuk menghitung keuntungan trading ya, seperti itu. Nah, di sini tuh ada rumus menghitung keuntungan trading ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Di sini saya akan coba jelaskan sepelan-pelan mungkin. Sebenarnya di sini masih ada kata modal lagi satu, cuman saya nggak tulis ya karena nggak penting. Misalkan kalian punya modal itu 10 juta, oke? Bentar. Karena contohnya habis ini akan sangat berhubungan, jadi modalnya saya tulis 12.500.000. Ini contoh. Kalian mau trading dengan 1 juta dan di bawah pun bisa sebenarnya. Nah, jadi di sini ini modal kalian 12.500.000. Jadi gimana sih cara kita menghitung keuntungan pembelian terlebih dahulu? Nah, ini ada namanya angka open posisi dibagi harga koin saat itu sama dengan jumlah koin yang didapatkan. Kalian jangan terlalu maksain diri dulu untuk memahami, karena habis ini bakal ada contoh yang lebih gampang. Kalian simak aja dulu, santai aja, dengerin aja dulu, oke? Nah, terus nanti ada lagi rumus keuntungan trading, yaitu jumlah koin yang didapatkan dikali harga koin saat naik sama dengan total keuntungan. Lalu ada keuntungan bersih. Keuntungan bersih adalah total keuntungan trading, which is yang ini, dikurang angka open posisi. Angka open posisi itu yang ini. Nah, jadi angka open posisi ini kalau dikaitkan sama modal kayak gini teman-teman. Misalkan nih dari 12.500.000, saya cuman pakai 1.250.000. Nah, ini maksudnya saya, angka open posisi saya itu cuman segini. Ini adalah 10% dari jumlah modal ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang saya akan berikan contoh dengan angka supaya kalian nggak bingung ya. Ini angkanya, saya akan jelasin pelan-pelan. Ini akan lebih mudah dipahami kok. Tadi kan saya bilang, saya punya modal trading 12.500.000 kan. Dari 12.500.000 ini saya cuma pakai trading 10%. Berarti saya pakai 1.250.000. Ini contoh ya. Kalau kalian mau pakai lebih juga boleh aja sih. Nah, inilah harga open posisi pertama. Oke? Yang dari platform trading binary option, open posisi itu ya kalian tahu kan, angka yang kalian pakai untuk take posisi kayak gitu. Nah, dari untuk menghitung berapa Bitcoin yang kita dapatkan pada saat harga Bitcoin itu di harga segini. Nah, ngerti nggak? Pelan-pelan ya. Jadi saat ini harga Bitcoin itu lagi di 125 juta. Sedangkan uang yang kalian tradingkan itu adalah 1.250.000. Oke? Nah, jadi untuk tahu berapa Bitcoin yang kita dapat, maka kita bagi aja gitu. Jadi 1.250.000 dibagi 125 juta, maka akan dapat angka 0,01 Bitcoin ya. Ayo yang masih bingung, udah gampang banget loh nih. Ini baratnya nih HP lah, aduh HP lagi lah biar kalian nggak bingung. Nih gue harga HP ini ya, itu segini harga HP-nya. Nah, saya cuma punya uang segini. Saya cuma punya uang 1.250.000. Ya berarti mungkin saya dapat 0,01 bagian gitu loh. Nah, itulah mungkin saya cuma dapat kacanya aja ya. Mungkin saya cuma dapat layar gitu. Saya cuma dapat layarnya. Jadi saya tidak mendapatkan satu HP, tapi saya mendapatkan bagian dari HP itu gitu. Nah, jadi sekarang kita akan menghitung keuntungan trading. Let's say, ini kalau ada yang tahu market grafik ya. Sekarang tuh market lagi di harga 125 juta. Oke, 125 juta. Terus si candlestick-nya kan naik tuh. Set. Naik dia. Nah, sekarang harganya itu di 130 juta ya. Nah, tadinya dia di 125 juta. Sekarang dia di 130 juta.
Nah terus kalian mikir nih, wah kayaknya udah dapat keuntungan yang lumayan nih. Daripada saya tahan posisinya, mending saya jual aja sekarang. Nah pada saat penjualan, kalian tuh ngejual tadi kan 0,01 BTC itu kalian jual. Nah cara menghitung untuk keuntungannya itu kalian kali aja. Jadi 0,01 BTC yang kalian punya itu dikali dengan 130 juta, maka kalian akan dapat keuntungan 1.300.000. Tapi ini belum keuntungan bersih ya. Nah jadi keuntungan bersih itu apa? Jadi nilai aset kalian pada saat ini dikurangi dengan pada saat beli. Jadi pas beli kalian tuh ngeluarin duit cuman pada saat beli kalian tuh ngeluarin uang 1.250.000. Dan sekarang barang yang kalian beli itu udah ada di harga 130 di harga segini. Ya, tadi pas beli harga masih di sini, terus sekarang ada di harga segini. Jadi nilai aset kalian tuh juga naik gitu loh. Jadi yang tadi dari 1.250 sekarang naik jadi 1.300.000. Nah, inilah keuntungan 50.000. Kalian punya keuntungan 50.000 gitu. Jadi layar HP yang tadi kalian beli murah sekarang udah naik harganya. Itulah trading di platform trading Indodex. Simple ya. Jual beli, ada barangnya. Oke. Nah sekarang gimana kalau simulasi rugi? Tadi itu simulasi untung. Oke. Tadi itu simulasi untung. Sekarang gimana kalau loss? Nah inilah yang disebut dengan loss. Sederhana rumusnya mirip. Cuman di sini market itu nggak naik tapi turun. Nah tadinya beli di 125 juta, ya kan? Tadi kan beli di harga segini nih. Sekarang si market malah turun dan akhirnya dia turun ke harga 120. Iya, dia turun ke harga 120 juta. Nah, jadi karena ada penurunan, rumusnya masih sama. Gua nggak akan terlalu bahas lagi, tapi kalian minus gitu. Karena harganya turun dari 1.250.000, nilai aset kalian turun ke 1.200.000 gitu. Berarti ada pengurangan sebanyak 50.000. Itulah yang disebut dengan kerugian gitu. Nah, aktivitas trading adalah aktivitas berisiko tinggi. Pastikan memahami beberapa hal berikut sebelum terjun ke platform trading. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib kalian pahami untuk kalian trading. Ya masih mirip-mirip kayak platform kemarin. Ada money management, candlestick pattern. Wah ada ilmu baru nih. Chart pattern, support resistance, fundamental news, dan realistic goal. Kita akan bahas satu-satu. Pertama money management. Rule 5-10%. Jadi ini adalah sebuah rule di mana gunakan hanya 5-10% dari jumlah modal Anda. Dan jangan melakukan aktivitas all in hanya dalam satu koin saja. Kalian punya modal trading 12.500.000 kan. Tadi contohnya. Ya jangan 12.500.000 ini kalian cuma taruh di Bitcoin semua gitu. Ya tapi kalau bisa disebar, ada ke Ethereum, ada ke TEN, ada ke macam-macam. Jadi harus disebar, jangan cuma numpuk di satu tempat. Nah, yang kedua itu ada candlestick pattern. Ya kalian mungkin udah tahu yang udah subscribe channel YouTube Tubi Indonesia dari dulu. Jadi pelajari ilmu-ilmu mengenai tata cara membaca pola candlestick untuk mendapatkan akurasi saat open posisi dan mengambil keuntungan. Ya kita tahu ada shooting star, ada hammer, inverted hammer, semua itu juga masih dipakai di sini. Nah yang ketiga itu adalah chart pattern. Nah ini yang baru ya. Jadi selain pola candlestick, kalian juga harus mempelajari ilmu membaca pola grafik. Jadi pola grafik itu adalah sekumpulan beberapa pola candlestick yang membentuk pola grafik. Jadi nanti ada pola, karena gini. Karena kalau platform trading sejenis binary option itu kan kayak cepet gitu kan tradingnya. Tapi kalau di sini dia tuh nggak cepet gitu. Kita bisa aja belinya pagi, jualnya lagi 1 minggu itu bisa. Atau kita beli hari ini, jualnya besok pagi, itu juga bisa. Nah jadi selain pola candlestick, karena ada time frame yang cukup panjang, maka kalian harus belajar tentang chart pattern gitu. Nah yang keempat itu adalah support and resistance. Jadi pelajari ilmu tentang support dan resistance itu untuk mengetahui kapan sih titik beli dan jual ya. Karena open posisi beli dan jual itu adanya di support resistance. Nah yang kelima adalah fundamental news.
Fundamental news itu adalah berita. Jadi Bitcoin itu sangat dekat dengan dunia berita. Jadi kalau ada berita-berita tertentu, biasa harga Bitcoin dan sebagainya itu ikut terpengaruh gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah realistic goal. Jadi tujuan tuh harus realistis di platform trading seperti ini. Kalian tuh tipe trader apa? Trader yang short term atau long term? Kalau short term tuh kalian trading sebentar, satu hari gitu, udah ambil keuntungan. Atau kalian tuh tipe yang long term? Kalian tuh trading untuk jangka waktu yang panjang, 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Jadi kalian tuh tipe yang mana? Kalian harus kenal dulu tipe kalian yang mana dan akhirnya bikin satu tujuan atau goal yang sifatnya realistis. Realistis tuh artinya nggak berlebihan dan tidak terlalu muluk-muluk gitu. Kalian pengen ngubah 1 juta jadi 100 juta itu kan kayak mustahil ya. Jadi kayak bikin yang lebih realistis lagi sih tujuannya. Nah, sekarang ada 3 hal juga yang pengen saya jelaskan, yaitu disclaimer, conclusion, dan what's next. Disclaimer ya, jadi sebenarnya trading itu adalah aktivitas tinggi risiko. Ada baiknya teman-teman mempelajari lebih dalam sebelum benar-benar memutuskan untuk deposit, trading, dan sebagainya. Jadi dipelajari dulu resiko-resikonya. Yang kedua itu adalah kesimpulan, conclusion. Kesimpulannya gini, dari video ini ada banyak hal yang akan dibahas seputar trading di platform trading Indodex ke depannya. Jadi jangan lupa subscribe. Yang kemarin udah unsubs, datang lagi sekarang, subscribe. Saya tetap open akan kehadiran kalian, jadi silakan subscribe. Karena bakal banyak banget hal-hal seputar trading yang akan dibahas gitu. Dan bukan hanya trading. What's next-nya? Video-video berikutnya dari Tubi Indonesia itu akan berhubungan dengan Bitcoin, terus aplikasi penghasil uang, dan hal-hal lain yang dalam konteks Max Money Online. Jadi kalau kalian subscribe, kalian tuh kayak ikut pelatihan gratis seminar bisnis online. Karena yang diajarin tuh bakal banyak banget ilmunya seputar bisnis online dan trading tentunya. Oke? Ya oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham silahkan diulang sampai kalian paham. Dan itu wajar, ulang-ulang terus. Dan jangan malas untuk cari referensi selain dari Tubi Indonesia. Coba tonton channel YouTube lain yang ngebahas tentang trading di Indodex. Dan sebenarnya ilmunya itu bukan untuk trading di Indodex saja, tapi secara umum ilmu trading itu ya ilmu trading gitu. Dan dia bisa diterapkan di market apapun. Jadi ya sambil kalian belajar trading dan sebagainya ya. Jadi sekalian. Oke, sekian untuk video kali ini dan terima kasih. Dan seperti biasa, salam profit konsisten.